presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe,
tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak,
tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi,
bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum.
Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi.
Nah tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon 1 untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02, dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, 1 mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02
12-0. Jadi yang terbukti hari ini ungu merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK.
Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi,
bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi, ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksi mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah Anda tahu selama 2 bulan ini
aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Pungguk Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya, teman. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga
permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03 mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan, untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya. Bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum.
Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat.
Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi
yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa. Ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes. Sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan, untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya. Bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua
Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungguk merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang.
Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan, untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat,
para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024.
Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.
Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh
untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK.
termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan todung dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini.
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil
saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak. Tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar. Tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia.
Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunianya hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo
maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya.
Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya? Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi, ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Ungguk Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran.
Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami
atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak. Tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan. Bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar. Tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong.
Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak pungguk merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunianya hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana.
Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK.
Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01,
bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi.
Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan.
Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin
kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunianya hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024.
Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.
Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh
untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK.
termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini.
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil
saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia.
Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo
maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya.
Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya? Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Pungguk Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran.
Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami
atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa. Ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes ya, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan, untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya. Bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong.
Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak pungguk merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana.
Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK.
Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri yang menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01,
bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan.
Salah satu cara untuk mewujudkan pemakzulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe. Istana cawe-cawe. Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa.
Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung, pemilih, dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak. Tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan. Bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain.
Ya kalau saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024.
Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.
Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh
untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalinya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK.
termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan todung dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini.
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil
saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia.
Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Ungguk Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asprey Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo
maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya.
Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya? Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02, dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Ungu Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunianya hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran.
Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03 mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami
atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02, dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong.
Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak pungguk merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana.
Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK.
Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01,
bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi.
Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan.
Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin
kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Jadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024.
Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.
Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh
untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK.
termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan todung dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini.
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil
saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02, dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia.
Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Pungguk Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo
maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya.
Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya? Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama,
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran.
Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami
atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak. Tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong.
Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak pungguk merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana.
Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK.
Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01,
bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi.
Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan.
Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin
kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024.
Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.
Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh
untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalinya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK.
termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan todung dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini.
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil
saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat pansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia.
Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo
maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya.
Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya? Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama,
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran.
Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami
atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak. Tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong.
Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak pungguk merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana.
Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK.
Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01,
bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan.
Salah satu cara untuk mewujudkan pemakzulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa.
Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung, pemilih, dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain.
Ya kalau saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024.
Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.
Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh
untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalinya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK.
termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan todung dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini.
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil
saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan adalah, Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia.
Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini ungu merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asprey Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo
maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya.
Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya? Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02, dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak, tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Ungu merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunianya hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran.
Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami
atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksi mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong.
Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak pungguk merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Jadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungguk merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana.
Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK.
Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01,
bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum. Ya. Mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunianya hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan.
Salah satu cara untuk mewujudkan pemakzulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa.
Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung, pemilih, dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain.
Ya kalau saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunianya hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribunnews, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribunnews pada Sabtu 6 April 2024.
Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti itu terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.
Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh
untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Jadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungut merindukan bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK.
termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini.
Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil
saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat pansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Jadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia.
Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Ungu Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya, kita ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo
maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, yang meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya.
Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya? Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya. Jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu ya. Siap-siap kau punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02, dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan 1 suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama,
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika, itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02, 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Ungu Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia hidup. Oke, cukup ya, gitu ya, cukup ya. Terima kasih ya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan itu disampaikan Todung berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pihaknya ke MK, termasuk putusan-putusan MK sebelumnya mengenai pilkada di berbagai daerah. Dikutip dari Tribun News, kehadiran para ahli dari kubu 03 itu juga menambah keyakinan mereka. Disebutkan Todung, dari segi argumentasi, bukti, dan keterangan ahli, pihaknya yakin permohonan diskualifikasi itu bakal dikabulkan. Karena itulah Todung berharap agar MK mempertimbangkan seluruh aspek dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024 ini. Hal itu disampaikan Todung saat dihubungi oleh Tribun News pada Sabtu 6 April 2024. Gibran Raka Buming Raka dinilai tidak bisa didiskualifikasi dari Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari pada Jumat 19 April. Ferry mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, Gibran tidak bisa didiskualifikasi. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga ikut didiskualifikasi. Menurut Ferry, jika dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden bermasalah, maka dua-duanya juga bermasalah. Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa jika Gibran didiskualifikasi, sementara Prabowo tetap dilantik jadi presiden. Selain itu, ia juga mengatakan tidak mungkin jika Prabowo Gibran dilantik terlebih dulu kemudian didiskualifikasi. Pasalnya, proses diskualifikasi presiden dan wakil presiden setelah dilantik mekanismenya melalui pemaksulan. Salah satu cara untuk mewujudkan pemaksulan presiden adalah melalui hak angket. Meski begitu, Ferry menilai Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan dilaksanakannya Pilpres 2024 ulang. Menurut Ferry, proses Pilpres 2024 yang tidak adil pelaksanaannya harus diulang. Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, menyemprot pakar hukum yang menyebut Prabowo Subianto bisa tetap dilantik sebagai presiden meskipun nantinya Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi. Hal itu lantaran Refli meyakini putusan Mahkamah Konstitusi yang bakal dibacakan pada Senin 22 April pekan depan akan mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo Gibran sebagai satu kesatuan yang maju di Pilpres 2024. Karenanya, jika Gibran didiskualifikasi, maka Prabowo juga harus didiskualifikasi. Sebelumnya, pakar hukum yang menyebut Prabowo tetap bisa dilantik ketika Gibran didiskualifikasi yakni Denny Indrayana. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY itu berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selamat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran.
Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, Refli Harun percaya diri bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang pihaknya ajukan bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi, MK. Adapun hal itu Refli ungkapkan pada saat menyampaikan orasi dalam aksi 164 Istighosah Kubro yang digelar ratusan relawan Anies Muhaimin di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2024. Refli menuturkan bahwa keyakinannya itu diperkuat usai pihaknya telah menyampaikan kesimpulan sidang sengketa Pilpres dan bukti tambahan kepada Hakim MK hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini Tim Hukum Nasional Timnas Amin menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan yang insya Allah permohonan kita dikabulkan, ucap Refli yang disambut teriakan Amin oleh ratusan peserta aksi. Pria yang juga pengamat hukum tata negara itu juga percaya bahwa kubu Amin akan menang karena memiliki kekuatan dari segi hukum. Meski percaya diri gugatan pihaknya akan dikabulkan, namun Refli menyebut bahwa ada ketakutan dari para hakim MK soal adanya dugaan intervensi kekuasaan. Alhasil ia pun meminta agar ratusan peserta aksi yang ada di hadapannya itu memberi penguatan terhadap para hakim MK jelang pembacaan putusan hasil gugatan Pilpres. Dari sisi hukum insya Allah kita kuat kita menang, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut kononnya takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan, ujar Refli. Adapun dalam aksi ini selain Refli tampak hadir pula Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, M. Syauqi Alaidrus. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 lusa. Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 19 April 2024. Dasko mengatakan hal tersebut merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta para pendukung tak melakukan aksi baik di MK maupun di tempat lain. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Ia juga mengatakan TKN tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng atau nobar sidang putusan. Dasko menyebut acara itu akan digelar sederhana dan hanya melibatkan pengurusan TKN saja. Pada malam hari ini, mewakili Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, dan organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama-tama, kami
atas nama TKN Prabowo Gibran serta paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Risma, Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para